Komponen ini namanya kapasitor. Kapasitor satuannya adalah farad. Banyak ukuran dan jenis kapasitor. Yang di tangan saya ini biasanya disebut elektrolit kapasitor, di mana kapasitor ini memiliki dua kutub positif dan negatif, dan pastinya kapasitor ini dialiri tegangan DC. Ukurannya bervariasi ya. Di contoh tangan saya ini ukurannya 220 mikro dengan tegangan maksimal 400 volt, dan satu lagi 100 mikro dengan tegangan maksimal 160 volt. Kapasitor ini sering dijumpai di beberapa rangkaian elektronik, bahkan seluruh rangkaian elektronika seperti TV, amplifier, bahkan handphone pun juga ada kapasitornya. Cuma di handphone itu biasanya beda ukuran, tapi secara fungsi itu sama. Fungsi kapasitor ini yang pertama adalah dia menyimpan tegangan sementara. Jadi ketika mungkin teman-teman pernah mengalami membongkar peralatan elektronik, merasa kesetrum padahal colokannya sudah dicabut. Gara-gara kapasitor inilah dia menyimpan tegangan. Yang kedua, dia untuk memfilter tegangan DC. Apabila kapasitor ini rusak, maka di rangkaian elektronika itu akan tidak optimal pekerjaannya. Paling kelihatan itu kerusakan kapasitor biasanya di TV. Kalau di televisi itu biasanya kalau kapasitor rusak, kadang dia layar bergaris kayak sikit-sikit gitu kan. Kadang dia layarnya mengecil, kadang melebar, kadang hidup sebentar mati, malahan kadang nggak hidup sama sekali. Itu biasanya kapasitor itu. Tetapi tetap juga harus kita ukur dulu ya. Bentukan kapasitor ini rusak, biasanya itu gembung dia. Gembung, dan tidak semua juga gembung, kadang ukurannya juga berkurang dari seharusnya. Kalau di rangkaian amplifier, biasanya itu seringnya dengung atau kadang besar karena kecil suaranya itu. Seperti inilah bentuk fisik kapasitor. Dia memiliki dua kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif itu ada garis di bodinya ya, dan satu lagi ada garis juga di bodinya. Kapasitor ini tidak boleh sampai terbalik memasangnya ya. Jika terbalik, kapasitor ini bisa pecah dan meledak. Kalau kecil mungkin tidak terlalu signifikan untuk meledaknya, bunyi ledakannya ya. Tapi kalau besar itu bisa bikin kita jantungan kalau dia meledak. Kapasitor ini juga tidak boleh dialiri tegangan melebihi standar yang ditulis di bodinya ya, 400 volt, dan sedangkan ini 250 volt. Jika melebihi dari standar ini, kapasitor ini bisa terbakar, bisa juga pecah, meledak pun juga bisa, tergantung seberapa besar tegangan yang dialirinya. Jika bungkus kapasitor ini hilang ya, kita alangkah sebaiknya kita ganti saja kapasitornya. Kenapa? Karena nanti itu akan membingungkan kita kaki mana yang positif dan negatif. Kapasitor ini tidak bisa kita ukur
kaki mana yang positif dan negatif menggunakan multitester. Jadi bagusnya diganti saja. Untuk ukuran, mungkin kita bisa melihat di papan rangkaiannya. Biasanya ada tuh ditulis di sana. Atau cara keduanya kita lihat skema. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kapasitor ini. Mohon dibantu like dan subscribe. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Terima kasih.